Mau teori atau cerita? Hah? Mau teori atau cerita? Udah ada tua. Cerita ya. Yakin teori, yang ahli teori itu prof di belakang tuh. Baik, ikutin aja ya. Satu kali Jabir bin Abdullah menceritakan perkara seorang sahabat yang umur biologisnya lebih tua dari Nabi Muhammad. Namanya Ibnu Asyam. Siapa namanya? Kubas atau Kufas ibn Asyam. Di riwayat Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Ibnu Asyam ini secara umur lebih dahulu lahir daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi serangan tentara gajah itu, Ibnu Asyam melihat dan dia mengerti. Ingat, biasanya anak-anak ingat umur berapa? 3 tahun bisa ingat gak? Enggak. 4 atau 5 tahun bisa ingat ya. Kita kalau umur 5 tahun kayaknya masih bisa ingat sesuatu. Saya masih bisa ingat waktu umur-umur ya 4 atau 5 tahun tuh masih ada yang kita ingat. Lalu Ibnu Asyam ditanya, "Wahai Ibnu Asyam, a anta akbar am Rasulullah?" Ya. Ini sudah pernah kita sampaikan di beberapa tempat, tapi perlu kita sampaikan di sini. Wahai Ibnu Asyam, Ubas Ibn Asyam, engkaukah yang lebih akbar? Apa arti akbar? Besar. Atau Rasulullah? Apa jawaban Ibnu Asyam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbar minni. Kalau besar, lebih besar Rasulullah daripada aku. Tapi ana aqdamu maulidan. Aku lebih dahulu lahir. Jadi bisa saja ada orang lahir lebih dahulu, tapi dia tidak lebih besar daripada yang lahir belakangan. Apa yang dimaksud dengan besar di situ? Inilah yang disebut umur rohani. Umur apa? Umur rohani. Bahwa baginda Nabi Muhammad SAW lebih tua daripada orang yang dulu lahir. Dalam riwayat yang sering dibaca oleh para ulama, tapi saya ambilkan yang paling sahih riwayatnya. Allah berkalam-kalam dengan Sayyidina Adam. Apa kata Allah? Hai Adam, kamu mengenal Muhammad dari mana? Ternyata Nabi Adam itu menikah dengan Sayyidatuna Hawa, maharnya adalah selawat. Jadi Bapak Ibu ini, kita ini adalah produk sholawat. Yang kurang dari orang Minangkabau, hari Maulid selawat nggak ada. Selawat tuh nggak mesti pakai gendang, baca Barzanji kayak ya, Diba, banyak. Nanti ada gurunya kalau mau. Ada Buya Abdurrahman tuh, Buya Roni, dia hebat tuh main itu. Bisa ngajarin. Ini yang kurang. Maulid ada tapi tidak ada selawatnya. Maulid ada tapi tiada kisahnya. Sayyidina Adam ditanya, "Wahai Adam, kamu bermahar selawat kepada Hawa, itu tahu nama Muhammad dari mana?" Apa jawaban Nabi Adam? Ya Rabb, ra'aitu ismahu ba'da ismik. Kira-kira begitu kalau diterjemahkan. Ya Allah, aku memandang ke arasmu, lalu aku melihat ada namanya setelah namamu.
Aku yakin orang itu yang punya nama itu pasti orang yang sangat mulia. Maka aku berselawat kepadanya. Jadi nama Nabi Muhammad sudah tertulis di mana? Kalau namanya sudah tertulis, orangnya sudah ada belum? Tahu dari mana belum? Tebak-tebakan ya. Allah adu di alam masa itu disebut masa pra dengan azali. Apa sebutannya? Di masa azali, masa sebelum ada masa ini, Nabi Muhammad mengatakan kuntu nabiyyan wa Adam munjadilun baina ma'in wa tin. Aku sudah ada, Adam bahkan belum ada. Bahkan tanah pun kalau boleh disebut belum ada. Aku sudah ada. Kami sampaikan ini, banyak orang-orang yang tidak mengenal Rasulullah kemudian salah faham. Ya. Berarti Nabi pertama bukan Nabi Adam secara hakikat, tapi Nabi Muhammad. Kuntu nabiyyan. Aku sudah diangkat jadi nabi. Adam belum ada. Tapi kalau di surga yang pertama jadi nabi siapa? Nabi Adam. Gitu ya. Lalu Allah mengatakan, "Hai Adam, tahukah kamu laula Muhammad ma khalaqtuka?" Wahai Adam, kalau bukan karena sang Muhammad itu, aku tidak akan ciptakan engkau. Kita ini anak Adam atau anak kera? Anak Adam ya, sepakat? Ya. Sebenarnya si Darwin itu, dia cocok logi. Sebelum Nabi Adam turun ke bumi, memang sudah ada makhluk mirip kera. Mirip, Pak. Sebanyak 70. Kita menyebutnya dalam dunia ilmiah manusia purba, ya, manusia prasejarah, manusia saat sejarah belum ditulis. Jadilah tuh Homo sapiens, apa lagi Pak? Homo sapi lah, Homo kerbau lagi. Makhluk-makhluk itu ada sebelum Nabi Adam. Bentuknya mirip dengan kera, tapi mereka bukan kera, bukan monyet, kera. Jadi kayak manusia tapi bukan manusia. Mereka umurnya ribuan tahun. Karena ada sebelum Nabi Adam. Nabi Adam itu 6.000 tahun sebelum kita. Lebih kurang 5.000 sekian lah. Sedangkan makhluk purba itu sudah ada ratusan juta, bahkan puluhan ribu tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam. Aku yang ahli salawat tuh Bapak Ibu. Nanti kalau maulid latihan anak tuh, tim-tim beliau tuh bisa ngajarin diba, sentidoror ya. Silakan dieksekusi nanti Pak Wali ya. Biar Minangkabau bergema dengan salawat. Tidak bergema juga bid'ah membid'ahkan saja ya. Seketik bid'ah ya. Lah muak luak menengan orang tu. Kan yang muak Bang Haji. Muak tak? Rasa kediramih mulut orang tu. Tapi tak boleh ada kerana hukum mak betul. Kita ini ada sah sebagai keturunan Nabi Adam karena berkah salawat. Jadi satu tetes darah di tubuh ini berkah nur salawat Sayyidina Adam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Belum pakai salawat. Awak mahar salawatnya lah dia. Ya, nikah batin. Lama warna. Ya. Nabi Adam ketika beliau kesepian di surga, Allah ambil dari tulang rusuknya,
terciptalah Sayyidatuna Hawa. Hawa pakai hak kecil, bukan Hawa ya. Kalau Hawa kecondongan nafsu. Kalau Hawa dalam bahasa Ibrani disebut Eva. Ya, jadi Eva nama orang Minang banyak nak? Ya, itu entah orang Ibraninya, entah orang Yahudinya, entah orang Minang. Tapi tidak masalah ya, itu cuma sekedar nama. Sayyidatuna Hawa. Jadi Nabi Adam tuh kesepian di surga, padahal semua makanan di surga diizinkan untuk Nabi Adam. Semua ilmu-ilmu di surga diberikan ke Nabi Adam, tapi ada satu yang kurang dari Nabi Adam. Tidak ada ibu-ibu kurang. Jadi apa-apa kau gagah, banyak Nabi Tiyo, tapi kalau tidak ada ibu-ibu itu paniang. Akhirnya Nabi Adam tertidur, dan tidur itu pantangan ahli surga. Di surga seharusnya tidak ada tidur. Jadi lelahnya Nabi Adam bukan karena lelah batinnya, fisiknya, tapi kesepian. Dan itu pun sebenarnya bukanlah tidur. Beliau sedang masuk ke alam yang lain. Di saat itulah Allah ciptakan dari darah badannya seorang pasangannya, yang kemudian kita sebut Sayyidatuna Hawa. Karena no girang, Hawa pun ingin dipeluk oleh Sayyidina Adam. Di stop oleh Jibril, stop Adam, halalkan dulu. Gitu. Nabi Adam kemudian mikir, dihalalkan pakai apa ya? Ya sudah, saya berselawat kepada orang yang ada namanya tertulis di arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahlah. Jadi karena barokat selawat itu kita hidup. Maka tolong dihidupkan majelis salawat. Bukan salawat orang mati saja. Itu kitab dalail, kitab salawat dibaca pas mati ya, orang meninggal. Sehingga anak-anak itu takut sama kitab salawat itu. Padahal kitab salawat itu amalan ahlul Quran. Di bawah kita ada batu ampa, betul tak? Di batu ampa dulu ada Syekh Abdurrahman, batu ampa pendiri Al-Manar. Beliau mambiak kaji Al-Quran ke Makkah. Selesai hafalan Quran, beliau diijazahkan gurunya membaca sholawat dalail khairat, yang kini kita baca selama 7 hari orang meninggal. Jadi dulu itu dibaca sebagai pengimbang bacaan Al-Quran. Kini dibaca orang mati saja ya. Kami datang ke guru kami Abu Yadahnar, masih hidup, tapi beliau sudah sangat sepuh, sudah banyak lupa, bahkan ke kami pun mungkin lupa. Dulu kitab salawat, apa jawaban beliau? Kami dulu kalau anak sunat, kami baca kitab Barzanji atau kitab dalail, kitab salawat tuh. Kalau ada orang menikah, kami rayakan salah satu dengan itu. Ada tasyakuran. Nah, kalau kini orang anak sunat pakai apa? Pakai apa gini? Pakai organ. Canggih orang ini tidak laku selawat lain. Mungkin salah kita pula, buya-buya, salah kita tidak melatih ananda kita berselawat. Ya, tolong nanti dibantu Buya Abdurrahman ya. Sebarkan majelis maulid. Ya. Majelis maulid itu majelis yang bisa menolak bala, yang menghalalkan yang haram. Ya. Rahmat kepada satu tempat, itu majelis maulid. Sebab di situ ada salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Jadi Nabi Muhammad lah ada sebelum Nabi Adam. Apa nama beliau? Itulah namanya Ahmad. Dari mana awak tahu? Dari surat As-Saff. Ruhullah bernama Isa bin Maryam mengatakan, aku mengabarkan kepada kalian kedatangan seorang Rasul, dulu namanya Ahmad. Kira-kira gitu. Kalau diterjemahkan bebas ya. Ismuhu
Ahmad di alam ruh, di masa azaliyah, masa sebelum ada alam semesta. Ia bernama Ahmad. Jadi siapa yang mengabarkan nama beliau Ahmad? Nabi Isa. Abdullah ibn Salam, beliau ini seorang penghafal kitab Taurat, tinggal di Madinah. Kok tinggal di Madinah? Karena pendeta-pendetanya mengabarkan akan muncul Nabi di Madinah. Dulu namanya Yathrib. Yathrib itu nama pedagang atau penguasa di Madinah. Ketika Nabi Muhammad masuk kota Madinah, Abdullah ibn Salam dipesankan oleh bibinya, ante dia bahasa Arab tak? Ya, ante itu jo tante samu. Ya, bahasa Minang lamu ante itu lah dia nak. Ete lah nak. Kau agak nak bata ante itu. Ete nyo. Tapi tidak lama lu sebut ete. Ya. Ya. Sebut ete atau ante? Ambo jadi lupa. Anggaplah ete selana. Ete-nya Abdullah bin Salam. Itu bepasan. Kalau datang orang yang dianggap Rasul namanya Muhammad, pandanglah wajahnya. Jika engkau melihat wajahnya, pasti di wajahnya ada cahaya kejujuran. Kira di wajah aku ada rekaman jejak pembohong, dati. Ada yang ngerti, ya, pamberang tuh kelihatan di muka tuh. Aceh orang wak pambudui. Kalau orang pekumbuh pembuduk. Sama nak? Sama wasawa. Ya. Luruh nak? Jalan luruh. Pakai R. Kalau kami bentuk orang Perancis. R itu dibacanya Ra. Kata bibinya, jika engkau bertemu dia, saksikan di wajahnya ada cahaya kejujuran. Muka orang elok. Muka boleh muka orang elok, Bu. Amin ya. Muka banyak dosa, Bu. Akhirnya Abdullah bin Salam menunggu datangnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu transit di rumah Ummu Sulaim. Kemudian Kuba, ya, terus ketika masuk dilihat oleh Abdullah bin Salam. Fama ra'aitu fihi kaziban. Aku tidak melihat di wajahnya wajah kepalsuan. Ada ilmunya. Ada imam namanya Fakhruddin Ar-Razi. Siapa nama imamnya? Kalau ini muka siapa namanya? Tapi tidak pakai Fakhru dia. Imam Fakhruddin Ar-Razi nulis kitab judulnya Firasat. Dalam kitab itu dia bercerita tentang ciri-ciri wajah orang elok, wajah orang jahat, wajah orang macam-macam, emosional, wajah orang suka zikir tapi pemberang, wajah orang berzikir untuk dabui, itu ketahuan tuh, ya. Wajah orang nan suka meremehkan orang itu kelihatan di situ, kelihatan. Semua yang kita terjemahkan dalam pikiran itu membayang dan dimengerti oleh ahlinya. Ambo sikit-sikit lebih salah. Jadi hati-hati Bapak Ibu, tidak usah suruh-suruhan di mukamu. Nampak deh Pak. Ada 6 polos saja. Abdullah bin Salam kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu banyak. Kalau bahasa orang awak selingki, ya nak? Datang orang antri kepada beliau. Ada di satu masa Abdullah bin Salam dapat giliran bertemu Rasulullah. Abdullah itu punya ayah Salam. Salam itu pemimpin Yahudi.
hafal kitab Taurat. Lalu Abdullah bin Salam mengatakan, wahai Rasulullah, terimalah persaksianku, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Salam itu tidak perlu nguji-nguji Nabi, cukup memandang wajah Rasul langsung percaya. Cuma ada orang kan suka mau uji. Ada yang mujinya juga pertanyaan, ada yang mujinya dengan keajaiban. Sekali datang Arab Badui ke Nabi. Kini Nabi membaca di pikirannya, ini membayangkan Nabi itu orang ajaib. Maka Nabi memberikan tawaran ke Arab Badui. Hai Arab Badui, percayakah engkau kepadaku bahwa aku Rasulullah? Bertanya orang Arab Badui itu, apa buktinya engkau seorang utusan Allah? Apa jawaban Nabi? Karena Nabi faham yang hebat-hebat, yang ajaib-ajaib kayak anak-anak kita ini. Kata Nabi SAW, wahai Badui, kamu saksikanlah aku panggil pohon di seberang sana, dia akan menyeberangi, memanggilmu, menyamaimu, hadir di depan kita. Kata Arab Badui, boleh, coba aja gitu. Akhirnya Nabi kemudian memanggil pohon di sudut kampung, dan itu berjalan sampai ke depannya. Coba yang bayangkan, pohon jalan-jalan, kita bayang dalam film ya. Nah, itu kan adik-adik kok semangat kalau cerita model itu. Orang Arab Badui badannya gadang, akanya kita. Ini membayangkan sesuatu yang ajaib-ajaib. Lain dengan Abu Bakar, lain dengan Umar. Mereka tidak butuh pembuktian-pembuktian. Lain dengan Abdullah bin Salam, cukup memandang wajah dia tahu ini seorang Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira percaya enggak tuh? Acara Nabi memanggil pohon. Kenapa pohon mau datang kepada Rasulullah? Kira-kira Pak, coba panggil pohon lain mau datang kemari Pak. Coba bagi ada pohon ada. Panggil lain namanya. Enggak. Yang mau dipanggil itu anak dipanggil ayah, ya enggak? Dipanggilnya ada ayah, lain mau datang. Saya mau apa? Atif. Namanya rancak Atif. Tif gitu ya. Datang enggak? Dipanggil jo namo atau jo bukan namo? Nah, itulah ilmunya Nabi. Nabi itu mengenal nama-nama. Jadi pohon tuh ada ruh di dalamnya. Namanya ruh nabatiyah. Ada namanya dan Nabi memanggil namanya makanya datang. Kalau kita tahun namanya pohon rambutan. Itu kan awak bagi namu, ndak namanya tu. Awak nama bagi namu. Tadi MC kita mempersilakan namu. Disebut namanya Ar-Razi Hashim, makanya mau nanya kata. Kalau disebut tadi Dr. Aldomi, itu nyo dan nanya. Dek namo disebut awak menyahut. Paham? Jadi Nabi itu memanggil roh daripada yang ada di pohon. Jadi di pohon itu ada roh. Syukurnya di dalamnya bukan roh hayawan, ruh hidup, tapi di dalamnya adalah ruh nabat, ruh tumbuh. Kalau ruh hidup, awak haus malam-malam bercerabui wajahnya. Awak minum, tiba-tiba ada ureknya pohon. Yuk, masuknya dulu kan bentuk sedotan. Apa seorang awak pipet. Ya, kami datang ke Pulau Jawa, pipet dengan awak dulu. Ya, tu Buya Aswi itu jadi pipet. Sobok. Tidak punya ruh hayawan, ruh yang hidup, cuma punya ruh tumbuh. Makanya pohon-pohon tidak berebut dengan kita kecuali jika dipanggil.
Nanti di akhir zaman, pohon-pohon itu berkalam, wahai umat Muhammad, di sini ada orang kafir. Jo awak paham tuh. Tidak usah jauh-jauh. Allah mengatakan sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Wa in min syai' illa yusabbih ayatnya bihamdi rabb. Ya. Tidaklah ada sesuatu kecuali bertasbih kepada Allah. Bertasbih apapun yang di langit, apapun yang di bumi. Lai tahu tasbihnya. Kalau belum bisa faham tasbihnya tumbuhan, nanti kalau masuk itu datang tumbuhan-tumbuhan itu berteriak, tapi kita tidak faham-faham. Itu ilmunya Nabi diturunkan di akhir zaman nanti insyaallah. Ya, tak lama lagi. Tak lama lagi nanti ada ilmu itu muncul. Nanti adik-adik nanti bisa ngomong sama pohon. Mau nggak? Hon. Ya. Buah dong turunin gitu. Bisa turun ntar. Bisa ngomong sama pohon nggak? Sama kucing bisa ngomong nggak? Lah bisa mengecek aja kucing. Ciang. Kalau orang sakit hati Jawa, terdengarnya apa? Kencing. Salah dengarnya kan? Itu kan kucing itu ada namanya. Beda bahasa sudah beda sebutan. Cat, kid, kucing apa Jawa? Meong. Itu bukan nama kucing. Itu manusia menyebut kucing. Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan beliau berdakwah, sesekali terjadi beliau masuk ke satu kampung. Di kampung itu ada hewan-hewan datang ke Nabi sujud. Dilihat oleh sahabat. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, izinkan kami sujud kepada Engkau. Lalu mereka sujud. Nabi kemudian angkat kepala mereka. Tidak boleh manusia sujud kepada manusia, kecuali kalaupun diizinkan pasangan kepada pasangannya. Tapi tidak diizinkan. Apa alasan mereka tadi? Wahai Rasulullah, hewan pun sujud kepada Engkau, kami malu, kami hendak sujud juga kepada Engkau. Kata Nabi, tidak boleh. Ya. Jadi hewan tahu. Dan kami suka dengan kisah yang berikut ini. Pasti ada yang suka. Ketika Jabir jalan-jalan dengan Nabi di suatu pohon, tiba-tiba pohon itu menunduk, lalu menyapa Nabi, ya Nabi, salam alaik. Maka sekarang jadi syair kan? Ya Nabi, alaika, ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Oke. Jadi ada kalimat ya Nabi, salam alaika. Jadi kalam itu bukanlah buatan Ibnu Daibah, bukanlah buatan Syekh Barzanji, bukanlah karya Al-Habib Al-Habsyi, tapi itu diturunkan dari hadis-hadis Nabi. Ada pohon, setelah itu batu. Setelah batu kemudian ada lagi hewan. Semuanya menyambut Rasulullah mengatakan, ya Nabi, salam alaik. Kalau pohon bisa mengucapkan salam, jika batu juga mampu mengucap salam, kenapa kita yang punya qalbu susah mengatakan ya Nabi salam? Oh, Nabi kalau mati, kecek siapa? Kecek orang kurang ajar. Nabi itu cuma pindah alam. Tubuh fisik mati, tapi yang ruh Nabi tidak pernah mati. Dalilnya apa? Sebelum tubuh Nabi Muhammad dilahirkan, Nabi Muhammad sudah Nabi. Ketika tubuh ini kembali ke tanah, ruhnya tetap sebagai Nabi, nggak ada urusan dengan tubuh itu. Ya, itulah kira-kira 30 menit. Suko di dongeng, ya.
Tambah dongeng enak. Katanya tanya jawab. Ya, gak banyak tanya jawab. Mau tambah cerita? Iyo katanya. Ya. Jangankan kalian apa-apa mama tuh suka dicerita. Nabi SAW naik ke Gunung Uhud. Gunung Uhud itu betul-betul buki-buki di belakang kuah. Tingginya kira-kira. Buki ada mau belakang Bapak Ibu? Buki Simaraso. Hah? Bunian. Durian. Mana duriannya? Modus. Bukit durian. Ketika Nabi naik ke atas bukit, naik ke atas bukit, bergetar bukit itu. Kiranya bukit itu sadar, grogi. Awak kalau sobok aja orang yang hebat, grogi nama. Ya. Beberapa hari yang lalu kami ceramah di Kapolda Jabar. Kapoldanya biasanya ngajarin anggotanya satu kata yang menjadi istilah bersama anggota Polri. Tapi di muka buya, Ar-Razi namanya, groginya, luponya. Baru terkadang sudah itu. Bisa grogi. Itu baru sebuah Ar-Razi. Kalau sebuah nabinya Ar-Razi, bah kira-kira. La kalam wa la salam. Tak tahu mengecil. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu tidak berani mandang wajah Nabi. Ketika Abu Bakar sudah memimpin kekhalifahan, Nabi sudah wafat. Abu Bakar ditanya mengenai kisah Nabi. Itu Abu Bakar cuma jawab pakai nangis. Jadi Abu Bakar setiap ingat Nabi nangis. Kalau kita ingat Nabi, lalu nangis lah tak tahu cara menangis. Ya. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berkalam dan menghentakkan kakinya kepada gunung. Wahai Uhud. Apa kata Nabi? Wahai. Jadi Uhud itu nama gunung. Itu gunung itu sudah ada dari zaman dahulu. Dan namanya Uhud. Maka nanti ketika terjadi kiamat, itu gunung pun masih bertahan. Tapi gunung Bukit Durian lah hilang. Tak ada lagi. So durian kau nama bagi namu. Bukan Allah nama bagi namu. Lalu Nabi mengatakan, wahai Uhud, diamlah kamu, tenanglah kamu, jangan grogi. Di atasmu ada seorang Rasulullah, seorang Siddiq, dan orang yang syahid. Kiranya Nabi jalan jauh Abu Bakar, Umar. Ya, di riwayat tertentu disebutkan Utsman. Jadi Nabi sedang mengabarkan cara mati daripada sahabat. Sahabat Umar masih hidup nggak waktu itu? Apa kata Nabi? Wahai gunung, janganlah kamu bergetar. Di atasmu seorang Nabi, Siddiq yaitu Abu Bakar, dan syahid yaitu Umar. Umar mati syahid nggak? Ya ditusuk dan mati. Jadi Nabi kayak mengabarkan Umar akan mati syahid. Jadi Nabi dikabarkan Allah SWT. Nabi itu kalau mencari awak, takbir kita ke depan dan masa lalu kita ke belakang, itu langsung Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Uridat ilayya al-anbiya. Para nabi ditunjukkan wajahnya kepadaku. Tiba-tiba aku melihat Adam, melihat Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Bahkan Jibril diperlihatkan malaikat-malaikat ke beliau. Tapi kelompok yang tidak kenal Nabi mengatakan Nabi Muhammad tidak tahu yang gaib. Berdasarkan satu riwayat bahwa Nabi dipuji-puji oleh para pendendang sholawat di masa Rasulullah, perempuan-perempuan. Apa kata mereka? Sungguh beruntung kami, fina nabiyyun ya'lamu ma fil ghad. Beruntunglah kami punya Nabi yang mengetahui masa depan. Berarti sahabat itu mengerti Nabi diberitahu masa depan. Nabi tidak terima.
Nabi tidak mau disebut mengerti masa depan, karena pengetahuan beliau tentang itu bukanlah pengetahuan pribadi, tapi diberitahu oleh Allah Subhanahu. Tahu dia tahu. Tahu dia. Kira-kira pengetahuan awak tu diberitahu Allah atau kita mendapat surang? Diberitahu. Maka pantas enggak merasa ilmu ini milik kita? Kan enggak pantas. Nah, jadi kira-kira itulah kalau Nabi langsunglah bukit Uhud itu, gunung Uhud diam. Jadi Nabi bisa ngomong dengan batu faham. Tapi kok ada namanya Abu Lahab, Abu Jahal enggak faham-faham. Ya. Berarti kalau ada manusia tidak mengerti Rasulullah, berarti dia lebih apa? Lebih keras dari batu. Lebih bandel, ya. Lebih mada daripada kambiang. Ulaika kal an'am bal hum adal. Itu bahasa Qur'annya, bahasa wahnya lebih mada daripada kambiang. Kambiang binatang ternak bukan? Ya, kambiang diseret mau. Anjing kalau dilatih jadi anjing buru. Tapi kalau jiwa kolbu tidak dilatih, kolbu akan menjadi berabu-abu. Tak jaleh. Aduh, 3 kertas, bukan surat cinta ya. Nulis ayat yang benar dikit, no? No, ayatnya salah baca tuh dia. Biar dibenerin dulu deh Buya Aldomi ya. Hakikat diri, pencerahannya Buya. Maksudnya apa tuh? Hakikat diri. Kalau kita kan dulu membagi diri dan semana diri dan tempari diri. Padni yang lo orang menengah itu. Ada cara mudah belajar tentang diri. Ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabb. Siapa yang kenal dirinya, kenal Allah. Diri yang mana yang dikenal, kata Imam Ghazali? Diri yang bernama Ar-Razi, kok enggak? Ar-Razi bin Nur Akmal, bukan. Bukan itu yang diri. Diri yang itu akan dikubur ke tanah. Ya enggak? Lah ada kawan kita meninggal, masuk-masuk corona batang kok. Yo. Masuk kubur enggak? Namanya terakhir ditulis di batu nisan. Sampai di situ namanya. Enggak masuk ke alam kubur. Tak berlaku. Kalau ambo kenalan Jabang Haji, pertama ambo tanya namu atau kerajo. Kalau berkenalan dengan diri, pertanyaan pertama, siapa nama dirimu? Berarti diri kita tuh ada namanya. Katanya mursyid, tapi gak tahu nama, ya. Berhenti aja jadi mursyid. Malah anti ilmu nama. Padahal ilmu nama itu adalah ilmu Rasulullah ketika memanggil pohon. Nabi ngomong kepada Bukit Uhud itu pakai ilmu nama. Tapi saya dengar ada mursyid anti dengan istilah nama ruf. Berarti dia nggak paham kalimat ini. Diceramahkan kemana-mana. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya kenal Allah. Kalau kenal diri, kenalan dulu. Kenal diri itu kenal nama. Nama dulu baru yang punya nama. Allah punya nama enggak? Allah punya nama. Hal ta'lamu lahu samiyya. Walillahil asma'ul husna. Bahkan namanya sangat banyak. Al-asma'ul husna. Nama jasad kita Ambo Ar-Razi. Di kampus bernama doktor, dipanggil Pak dosen. Di masjid bernama guru ngaji, Buya. Di surau dipanggil Gala. Di rumah dipanggil ayah, dipanggil abi, dipanggil papa. Ada lain? Ada panggilan lain? Papi, babi. Di kampung dipanggil Buyuang, misalnya gitu ya.
Itu panggilan. Kalau tubuh fisiko banamo, siapa gih namo tubuh fisik? Fisiko saya gih namo. Ayah, ya nak. Yang paling punya otoritas bagi namo siapa? Ayah. Maka yang berhak memberi nama diri itu adalah sumber diri. Itulah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikat diri itu tahu saja namo beres, nanti bisa dijelaskan. Dan panjang-panjang nak cerita kan. Puta-puta lo jadi diri dan sebenar diri dan tapari diri dan sebalik diri. Itu main-main ya. Istilah-istilah puta-puta dan tidak tahu jo jalan pintas. Ya. Jalan pintas mengenal nama ruh. Nabi mengatakan kuntu nabiyan, aku sudah jadi nabi. Yang membocorkan namanya Nabi Isa. Siapa nama kenabian beliau? Nama sebelum Muhammad bin Abdullah namanya apa? Ahmad. Ahmad itu nama ruh. Jadi ruh kita itu bersumber dari Ahmad. Pasti ada nama. Nur dalam diri kita bersumber dari Nur Muhammad. Ada pula nama. Tapi nama genamo itu bukan apa? Itu wali-wali yang tinggi. Ya. Wali-wali yang pangkatnya Al-Ghaus. Ya, pemimpin para wali. Tapi kalau tidak percaya ya sudah, tidak masalah. Cuma apa kembali? Kalau kita kenalan, pertama yang ditanya apa? Kalau wak berkenalan dengan diri wak, seharusnya yang pertama sekali adalah kenalan dengan nama. Kira-kira gitu ya. Kalau belum tahu nama wak, cukup panggil saja ruh pecahan Nur Muhammad. Kepada ruhku yang bersumber dari Nur Muhammad. Al-Fatihah. Itulah boleh. Kalau lo dihadokan gini, boleh tak? Boleh. Al-aslu fil muamalat lil ibahah. Pada dasarnya transaksi itu dalam bab muamalat bisnis boleh-boleh saja sampai ada dalil yang kita dapat temukan bahwa diharam. Itu kan. Oh, nanti panjang tentu ya. Saya kan difitnah menghalalkan riba. Benar kan? Yang kawan-kawan pengamat sosial media paham. Karena kami mengatakan dulu saya mengharamkan bank, tapi sekarang saya mencabut pandangan bahwa bank itu riba. Jadi hemat kami, bank itu belum tentu riba. Riba pasti haram, bank belum tentu haram. Kenapa? Belum tentu riba. Lah bisa awak sekolah ini kalau tidak pakai transfer lewat bank. Lah bisa Bapak Ibu beli makanan tidak pakai pitih. Pitih itu punya siapa? Bank. Kawan itu anti bank, tapi pitih dari bank dipakai juga. Nanggung. Islamnya nak kafah. Tulisan tahun 72. Pada baca. Apakah boleh berselawat sambil goyang? Maksudnya tuh selawat gitu ya. Jangankan sambil goyang, sambil cakap boleh. Sambil nyentir boleh. Nggak boleh sambil ngekek. Mana yang dahulu masuk surga, umat atau Nabi itu Ustaz? Mana itu? Nabi itu salah satu namanya Miftahul Jannah atau dia mengatakan Anal Fatih. Akulah Nabi pembuka. Kalau tidak dibuka dan Nabi masuk ke surga. Tapi ketika umat masuk surga, Nabi tidak masuk surga. Beliau carilah umat Nabi masuk surga. Jadi Nabi itu tidak butuh surga. Karena beliau itulah sebenarnya hakikat surga. Wah, masih membayangkan surga itu bidadari.
Jadi Nabi itu makan minum itu cuma memerankan sisi manusiawi. Beliau tidak makan sahur tidak bisa. Ashabul Kahf atau Kahfi 309 tahun lalu makan tidak minum, tidak. Lain itu mana yang lebih hebat, Ashabul Kahfi itu Nabi Muhammad? Hah? Malu, nah? Yang kali. Siapa lebih hebat? Siapa yang lebih mulia? Berarti Nabi Muhammad pun walaupun 1000 tahun nggak pernah makan sebenarnya. Jadi beliau itu kalaupun naruh batu di perut itu cuma menunjukkan empati ke sahabat. Aku juga belum makan, wahai sahabat. Beliau nggak butuh. Ketika beliau minum air diurut oleh Rasulullah, lalu diperah susunya keluar. Sebenarnya ini rahasia, keluarnya dari jari-jari Rasul, keberkahan dari jari-jari Rasul. Kamu mustahil seorang kambing mengeluarkan air susu. Tapi Nabi perlu asbab. Nabi tujuan, kalau ingin minum kau sebabnya. Jadi Nabi itu walaupun hebat tetap mengambil sunnatullah. Apa arti sunnatullah? Kalau ingin kayo, kalau ingin pintar, belajar. Kalau ingin usul kepada Rasul, harus diambil, diperankan itu sebenarnya. Tidak ada yang instan. Instan itu cukup mie instan. Ya. Satu yang instan akan instan dulu apa ini? Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Putusan dia benar. Begini betul putusannya. Kemanapun kau memandang sama, fa sama, terkunci fa maka berarti ada jalan, ada proses. Itulah namanya suluk. Sama di sana. Kemanapun kau memandang, maka di sana ada wajah Allah. Wajah Allah itu dia dibayangkan wajah Allah. Wajah Allah itu maksudnya ada dua wajah istilah. Ada wajah ahadiyah, ada wajah samadiyah. Itu turunkan dari surat Al-Ikhlas. Paham ahadiyah samadiyah? Enggak, pengen paham. Kemanapun engkau memandang, di sanalah wajah Allah. Di sana engkau akan menyaksikan hadiahnya Allah. Allah itu esa. Enggak paham yo, samadiyah. Tiadalah di alam semesta kecuali memerlukan rezeki, memerlukan hadiah-hadiah bantuan-bantuan dari Allah. Ya. Leado Bapak Ibu bertanam padi, bertanam padi, siapa menumbuhan Bapak Ibu atau Allah? Tahu dari mana? Itulah sebutan itu. Jadi kita menyebut zat yang menghidupkan padi itu Allah. Surah Al-Mulk Tuhan Allah. Ya, itu nak Tuhan Allah. Di Jawa orang namanya Gusti Allah. Jadi Allah itu sama. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan sama Kristen Muslim nyebut Allah itu sama. Cuma orang nyebut Allah itu nggak ngerti karakter bahasa Arab. Dalam bahasa Arab kalau awalnya A bacanya Allah, kalau lillah, gitu kan? Orang itu nggak ngerti bahasa Arab, dicoba Allah sudah. Baik.
Allah itu maknanya. Kamu tidak boleh menyampaikan beda itu. Segitu saja. Karena anak kita tidak akan pahamnya. Oh, bagus. Pantesan tulisannya kayak tahun 70-an. Saya tahu tulisan 70-an. Miriam. Itu ketahuan tuh, berarti gurunya dulu produksi sekolah rakyat. Kalau anak guru tulisannya bukan yang menulisnya di iPad. Tidak bisa menulis tulisannya bentuk cakar ayam. Ya, Nabi yang kesubuh, Nabi yang ketiga. Ada bentuknya. Kalau orang dulu halus, kasar, saking halusnya teracun. Apakah makna innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi? Sesungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi, bukan Rasul. An-Nabi. Salawatnya Allah kepada Nabi itu adalah hembusan ruhnya. Saya ngerti. Kalau nggak ngerti berhenti di situ. Ya. Kok pertanyaannya begitu? Apa salawat Allah kepada Nabi Muhammad? Hembusannya ar-ruh itu hembusannya kok Ahmad. Itu hembusannya. Jadi ketika Allah menghembuskan ruhnya, muncullah yang bernama Ahmad. Itulah yang disebut sholawatullah ala nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. An-nabi di situ Ahmad. Maka bernamulah dalam ilmu ma'rifatullah Ahmad Ruhullah. Apa bacanya? Coba baca yang keren. Ahmad. Di kanan-kanan itu sampai nanti dibawa ke mati. Di kanan nanti malaikat yang ada di alam kubur akan bertanya. Jawab itu. Ulang lihat. Ahmad. Jadi ditanya, kau siapa? Jawab itu. Ahmad Ruhullah. Langsung selamat. Tapi proses kesimpulanmu kamu menyaksikan dan minimal malam ini lah terbaca jawab untuk masuk ke dalam ruh itu. Ya, amin. Apa salawat malaikat kepada Nabi? Aku bertanya, siapa yang lebih mulia, Nabi atau malaikat? Gimana? Soal Abu Buya mungkin lebih mulia Jibril daripada Nabi Muhammad. Karena mengertinya Bapak. Tidak mengerti, Jibril itu tidak tembus sampai ke aras, Nabi Muhammad tembus sampai ke aras. Berarti lebih mulia siapa? Jadi Jibril membawakan Al-Quran ke bumi bukan berarti Jibril lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Justru Jibril itu pelayan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mau dalam ijazah tarikat aku ganti ini, aku buang untuk direvisi. An Sayyidina Muhammad Anillah Wasallam, dari Nabi Muhammad langsung dari Allah. Nama Jibril boleh di-skip, ya. Tapi kebanyakan orang masih menulis dari Nabi Muhammad kepada Jibril dari Allah. Berarti baru bab riwayat. Di bab riwayat betul. Tapi kan pertanyaan tadi pertanyaan hakikat saja. Sebab hakikat Jibril lah yang mengambil ilmu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kilo, ayah dari mana? Jibril mengambil kaji dari Nabi Muhammad lebih sering. Juga tadi memahaminya. Ketika Jibril mentok tatahan di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad tembus aras dan diizinkan sujud di aras paling tinggi. Sebab aras itu adalah tempat bersemayam Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama daripada yang punya rahmat. Rahmat itu adalah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa salawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad? Sama jawab, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala, sama. Maknanya sama. Dan jauh beda. Ya. Apa boleh sajadah yang kecil dipakai untuk sholat? Ya, boleh. Nggak pakai sajadah tidak boleh. Boleh nggak sholat nggak pakai sajadah? Kok jadi masalah? Apakah betul sholat kita mulai dibatasi anak kecil? Ya tidak. Tapi kurang atau orang yang menutup sholat, ya tidak dapat kesempurnaan jamaah, itu bedanya. Jadi kesempurnaan berjamaah itu rapat. Kesempurnaan berarti kalau ada orang berjamaah tidak berjarak dekat, maka sholat jamaahnya tidak sempurna. Sawu sufufakum, fa inna tasbiyata sufuf min tamam sholat. Rapatkan, luruskan safmu, karena merapatkan itu adalah kesempurnaan sholat. Nabi tidak mengatakan sholat dengan saf yang rapat itu adalah sah batalnya sholat. Enggak. Kenapa Nabi? Oh, santil begini. Saya tanya, santil begini. Kalau tidak santil, kalau itu santil. Nabi kan mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Kok Nabi sebelum wafat membaca ummati bukan la ilaha? Jadi semoga jadi ulama besar, amin. Di mana sekolah? Di pesantren. Kalau enggak, tidak. Al Mansur, Darul Ma'mur. Ya lanjut ya. Lanjut sekolah. Nabi Muhammad itu punya surga. Kunci surga di tangannya. Lepra punya mahar la ilaha illallah untuk masuk surga. La ilaha itu betul tubuh. Nafas Nabi itu la ilaha illallah. Jadi Imam Syibli ditanya, Syibli, kul la ilaha illallah. Ada Syibli, adalah orang punya namun jangan ganggu, usul. Jadi Imam Syibli beratnya kepada orang dan soal, orang kosong soal ini. Syibli, kul la ilaha illallah, dakhalta jannah. Baca la ilaha illallah masuk surga. Akhirnya dia, aku selalu bersama dengan yang kau sebut nama. Nah, arti juga. Makanya Imam Syibli sebelum meninggal zikirnya Allah. Bagi yang belum paham zikir Allah, afdalnya meninggal baca la ilaha illallah. La ilaha illallah itu la ilaha nafi illallah isbat, meniadakan lalu menetapkan. Buka surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Imran ayat 2. Allahu la ilaha illallah. Allah dulu baru la ilaha. Bapak sakanya sebut dulu namanya di dalam qalbu, baru berkata-kata la ilaha illallah. Itu saja. Ini lagi. Ya. Apakah yang diazab itu roh? Ruh itu ketika Allah kawinkan dengan tubuh ini, dia menjadi nafsu. Jadi Allah itu menyelupkan ruh itu kepada hawa nafsu yang ada dalam jiwa pada ini. Maka roh yang sudah dibalut itu bernama nafsu, jiwa. Ketika jiwa disiksa, roh pun tersiksa. Paham? Ya. Berefek ke tubuh, berefek. Kalau itu bekas tubuhnya. Namanya kan? Lah dia. Pada sebalik. Awas, kita balik kalau lah.
Jadi Bapak Ibu alim ulama, semoga pertemuan kita diridhai oleh Allah.